5, 4, 3, 2, 1. Kehadiran mereka tak lain untuk mempertanyakan kepastian pencairan uang yang terdapat di aplikasi koin EDC Cash. Berdasarkan hasil pemeriksaan aparat kepolisian tim Unit 1 Subdit 5 Dirtipideksus Bareskrim Mabes Polri, 15 April lalu, polisi menetapkan 9 orang tersangka, 6 orang diantaranya diduga terlibat langsung praktek investasi ilegal EDC Cash. Mereka adalah Abdurrahman Yusuf, Jati Bayu Aji, Abdul Rohman Suryani, Eka Darmanto, Muhammad Roib Sukardi, dan Asep Wawan Hermawan. Sementara 3 orang tersangka lain merupakan hasil pengembangan kasus kepemilikan senjata api. Ke-6 tersangka memiliki peran yang berbeda-beda dalam melancarkan bisnis haramnya itu. Tersangka AY adalah sebagai top levelnya atau top line-nya. Kemudian Eka itu sebagai admin. Kemudian BA sebagai exchanger. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti penting dari beberapa tempat yang dilakukan penggeledahan di Bekasi dan Sukabumi, Jawa Barat. Saat ini saya bersama dengan tim Unit 1 Subdit 5 Dirtipideksus Bareskrim Mabes Polri akan melakukan salah satu tindakan, yaitu Pak, saat ini kita akan melakukan apa, Pak? Kita akan melakukan penyitaan terhadap salah satu aset tersangka AY yang diduga dari hasil kejahatan. Oke, kita bisa masuk sekarang ya, Pak. Nah, inilah dalam dari rumah Abdurrahman Yusuf, salah satu tersangka dari investasi bodong EDC Cash. Bisa dilihat banyak beberapa rumah mewah di sini. Ini ada berapa, Pak, jumlahnya, Pak? Kurang lebih ada 4 unit yang sudah terbangun. 1 unit ini untuk gedung serbaguna ya, dalam proses pembangunan. Luasnya berapa, Pak? Kurang lebih 1 hektar. 1 hektar. Dan ini sudah tidak ada penghuninya sama sekali ya, Pak? Sudah tidak ada penghuninya karena memang sudah kita sterilkan dan kita lakukan penyitaan pada sore hari ini. Dalam rekaman suara yang diterima Realitas, tim kuasa hukum Abdurrahman Yusuf menepis seluruh tudingan miring yang dialamatkan kepada kliennya tersebut. Menurutnya, kesalahan justru terletak pada leader para member yang dinilai tidak paham pola bisnis digital yang dijalankan oleh EDC Cash. Kalau kita ikut bermain dalam kripto, ya kan kripto kan, bagaimana aturannya, bagaimana cara memainkannya, benar nggak? Kita harus selalu teliti, kita harus kapan saatnya kita harus beli, kapan saatnya kita harus jual. Kalau mau cari, kan kita cari untung di situ. Lebih jauh, tim kuasa hukum juga membantah jika Abdurrahman Yusuf disebut sebagai pemilik aplikasi EDC Cash, melainkan hanya sebagai member pertama dari aktivitas bisnis jual beli koin kripto ini. EDC Cash bukan dia punya, ya. Ada orang yang punya, ada perusahaan yang punya EDC Cash itu. Keterangan tersebut tentu bertolak belakang dengan kesaksian sejumlah korban EDC Cash yang mengaku pernah mentransfer sejumlah uang dalam jumlah besar ke nomor rekening pribadi Abdurrahman Yusuf dan istri yang mengaku sebagai CEO EDC Cash. Kejadian ini pun telah ditindaklanjuti Roswati dengan melaporkan Abdurrahman ke Polda Metro Jaya. Ada beberapa orang yang saya pernah transfer. Pertama itu ke Pak AY, Abdurrahman Yusuf, Bu Suryani, terus Bayu Aji, saya pernah juga ke exchangernya awal ya, terus ke Pak Agus Utama. Jadi kalau nggak silap saya menotal semua sekitar ya 3 miliar lebih lah. Dalam beberapa kesempatan, pada forum pertemuan dengan member EDC Cash di sejumlah wilayah, Abdul Rahman Yusuf kerap muncul bersama dengan sang istri. Di tengah acara tersebut, ia bahkan tampil sebagai pembicara utama. Cerita perjalanan hidupnya merintis bisnis EDC Cash mulai dari nol menjadi kunci baginya untuk meyakinkan calon member baru.
Kondisi ini diperkuat dengan cerita sukses anggota binaan di bawahnya yang meraih untung besar dari bisnis EDC Cash ini. Tidak heran jika banyak korban terbuai oleh janji palsu Abdul Rahman. Saya hanya sebagai tukang sayur, Bu, tukang sayur gendong biasa. Alhamdulillah, 5 bulan yang lalu saya sudah bisa membahagiakan ibu saya di rumah, mobil udah 2. Satgas Waspada Investasi mencatat, sejak Oktober 2020 lalu, EDC Cash ini masuk dalam daftar investasi ilegal. Meski sudah dinyatakan ilegal, rupanya tidak banyak para anggota member yang mengetahui jika EDC Cash sudah ditutup OJK. Mereka ini melakukan kegiatan-kegiatan jual beli cryptocurrency di dalam komunitas. Namun apa yang terjadi adalah bahwa memang jumlah koin yang ditambang di anggota itu semakin lama semakin besar. Tetapi tidak ada pembelinya, tidak laku dijual. Oleh karena itu, para masyarakat yang join di EDC Cash yang membutuhkan uang ternyata memiliki sangat banyak koin, tetapi karena tidak ada pasarnya sehingga masyarakat yang ingin menjual tidak bisa mendapatkan uang.